Sholat. Beberapa hari lalu, dunia dikejutkan oleh pernyataan keras Liga Arab yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Tuduhan disampaikan dalam forum PBB setelah menyaksikan kekerasan yang semakin meningkat dan banyaknya korban sipil, terutama wanita dan anak-anak Palestina. Liga Arab menegaskan bahwa situasi ini lebih dari sekedar peperangan. Peristiwa ini adalah upaya brutal untuk mengusir Palestina dari tanah mereka. Israel telah menghancurkan tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit. Sementara blokade Gaza semakin memperparah penderitaan rakyat Palestina. Liga Arab menyuruhkan dunia untuk bertindak menyelamatkan Palestina dari genosida perlahan yang mengancam keberadaan rakyat Palestina. Aksi cepat Liga Arab dalam meredam konflik ini dengan menyerukan dalam forum internasional untuk segera menyelesaikan gencatan senjata demi menyelamatkan rakyat Palestina, sekaligus desak PBB untuk mengecam Israel. Dalam pertemuan darurat ini, Liga Arab menutup serangan brutal dan memperjuangkan solusi untuk dua negara yang tengah konflik berkepanjangan. Mesir dan Qatar menjadi mediator. Mereka mengirimkan bantuan kemanusiaan dan menuntut pembukaan blokade yang telah menyengsarakan rakyat Palestina. Di sisi lain, Liga Arab juga tengah menggabungkan kekuatan cyber kolektif untuk menghentikan serangan, meski negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir masih berfokus pada keamanan cyber nasional mereka. Kini, mereka tengah mempertimbangkan peluang untuk memperkuat pertahanan cyber di Gaza dengan meluncurkan serangan perang informasi. Walau demikian, kadang mereka terhambat akan kekhawatiran dampak risiko yang kemungkinan dapat saja muncul. Di balik layar, secara sama, Liga Arab tampak mengerahkan kelompok cyber yang berlokasi secara independen tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah dan tanpa terkoordinir secara resmi dengan sesama anggota negara-negara Liga Arab lainnya dalam mendukung upaya cyber untuk perjuangan Palestina. Terinspirasi oleh situasi di Gaza, kelompok-kelompok cyber anonim tumbuh membangun jaringan di forum online bawah tanah dan di media sosial. Mereka saling berbagi informasi dalam memperkuat serangan. Kelompok anonim itu ketahui sebagai profesional IT, mahasiswa, dan para aktivis yang memiliki tujuan kemanusiaan yang sama akan kemudian mereka terhadap penderitaan rakyat Palestina. Salah satu kelompok itu adalah GhostSec, cabang dari Hacktivist Anonymous. Mereka telah meluncurkan serangan DDoS yang merusak akses sistem ke dalam situs-situs web pemerintah Israel. Mereka juga membobol sistem keamanan pemerintah Israel dan mencuri data-data sensitif. Hasil data yang terungkap, mereka sebarkan dengan memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan pesan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan kesadaran publik atas penderitaan rakyat Palestina. Kemudian, GhostSec juga berkolaborasi dengan aktivis lain untuk memperkuat dampak serangan mereka guna menunjukkan politik si hacktivism sebagai alat protes di ranah digital. Hacker of the Middle East atau HOP. Mereka adalah kelompok hacker yang berasal dari berbagai negara di Timur Tengah. Anggotanya terdiri dari raja individu yang berasal dari beberapa negara seperti Palestina, Lebanon, Iran, dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Kelompok ini dibentuk untuk mendukung perjuangan politik dan sosial untuk melangsungkan aksi cyber di wilayah mereka masing-masing. Masih dari Timur Tengah, hadir pula Syrian Electronic Army atau SEA yang telah mengemuka sejak terjadinya perang sipil Suriah.
Mereka juga terlibat dalam serangan cyber yang mendukung pemerintah Suriah untuk menyerang situs-situs utama Israel. HOM dan SIA telah mencatatkan prestasi dalam pertempuran cyber melawan Israel. Mereka tugas untuk melakukan serangan DDoS yang efektif, mengganggu akses ke dalam situs resmi dan membobol data sensitif pemerintah Israel, serta meretas data koneksi yang menunjukkan hubungan antara pemerintah Israel dengan kelompok-kelompok pro-Israel. HON dan SIA juga telah berhasil mengambil alih akun-akun media sosial kantor-kantor berita Israel dan beberapa tokoh penting Israel untuk digunakan dalam menyebarkan kampanye informasi kepedulian terhadap rakyat Palestina. Mereka meluncurkan kampanye informasi yang mendidik publik tentang ketidakadilan yang tengah dialami rakyat Palestina. Selain itu, HOM dan SIA juga menargetkan perusahaan yang berkolaborasi dengan Israel di bidang teknologi dan pertahanan untuk mengganggu operasional mereka. Keberhasilan serangan cyber HOM dan SIA menunjukkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan informasi politik dan konflik di Timur Tengah yang lebih luas. Anonymous, meski kelompok ini merupakan kelompok peretas global dan bukan spesifik dari Liga Arab, namun elemen-elemen Anonymous telah terlibat dalam serangan cyber yang menargetkan Israel. Anonymous mendukung Palestina terutama ketika terjadi eskalasi konflik. Operasi Anonymous yang terkenal disebut dengan Op Israel. Mereka menyerang infrastruktur digital Israel secara besar-besaran termasuk situs web dan database. Tujuan mereka untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu Palestina dan menentang kebijakan Israel. Tahun 2010, Stuxnet merupakan virus komputer sebagai senjata cyber pertama untuk menyerang infrastruktur fisik. Stuxnet diduga diciptakan dari hasil kolaborasi intelijen Amerika Serikat dan Israel. Virus itu ditujukan untuk mengganggu program nuklir Iran di fasilitas Natanz. Sebagai virus malware yang kompleks, Stuxnet mampu menginfeksi sistem operasi Windows dan menyerang sistem kontrol industri khususnya untuk mengendalikan centrifuge sebagai elemen pengayaan uran. Virus ini mengubah pengaturan centrifuge kemudian meningkatkan kecepatannya hingga merusak perangkat tanpa terdeteksi. Dampak dari serangan ini telah menghancurkan sekitar 1.000 centrifuge di Natanz serta menghambat program nuklir Iran selama bertahun-tahun dan menunjukkan kemampuannya untuk menyerang infrastruktur negara. Stuxnet juga mengubah paradigma terhadap keamanan cyber dan membuka jalan bagi serangan cyber lain yang menargetkan infrastruktur kritis. Tahun 2012, Anonymous meluncurkan serangan DDoS besar-besaran terhadap situs web milik pemerintah dan militer Israel sebagai bentuk protes terhadap tindakan militer di Gaza. Tahun 2017, pembobolan data oleh NPT34, kelompok peretas ini diduga memiliki hubungan dengan Iran, menargetkan sejumlah perusahaan dan instalasi militer Israel untuk mencuri data sensitif melalui teknik phishing dan eksploitasi kontak. Tahun 2018, kelompok GoldSec yang terkait juga dengan Anonymous meluncurkan serangan cyber yang menargetkan situs-situs militer dan Kementerian Pertahanan Israel, serta GoSec membobol sejumlah sistem dan mencuri data-data penting Israel. Tahun 2021, serangan May 7. Kelompok peretas ini berasal dari Indonesia yang diduga terlibat dalam upaya merusak Iron Dome Israel dan mengganggu jaringan yang mendukung sistem pertahanan udara Israel.
tahun 2021, serangan cyber oleh kelompok bertas Iran yang dikenal sebagai Charming Kitten. Mereka melakukan serangan terhadap infrastruktur militer Israel. Mereka juga menargetkan data militer dan informasi sensitif Israel. Serangan-serangan ini menunjukkan adanya ancaman peretasan yang terus berkembang terhadap infrastruktur militer di Timur Tengah. Dengan berbagai motivasi geopolitik dan ideologis, beberapa insiden ini telah membuka kemungkinan terjadinya serangan-serangan yang akan datang dan menunjukkan betapa seriusnya pertarungan di medan perang digital. Perang dunia maya bukan hanya tentang mencuri data, namun juga dapat berpotensi untuk mengganggu seluruh negara yang dijadikan target apabila geopolitik telah mengabaikan unsur-unsur kemanusiaan. Sampai di sini kasus, waspadalah.